ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, kita masih pada pembahasan bab al-hilm wal anat wa rifq, tentang lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dan kesabaran ya. Dan kita masuk masih pada pembahasan hadis yang ke-6, yang di mana Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan susahkan, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Pada pertemuan terakhir pekan lalu telah kita bahas bagaimana pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang menjelaskan bahwasanya maknanya masyaqqah itu atau kesulitan dalam beribadah ada dua. Yang pertama adalah kesulitan yang tidak bisa kita hindari, ya, seperti bangun malam, seperti melangkahkan kaki ke masjid, tawaf, sa'i. Ini kesulitan yang tidak bisa kita hindari, maka itu kalau kita menjalaninya maka adalah ibadah. Rasulullah bersabda, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu ya. Misalnya kita hajian, tahu-tahu ada halangan sehingga kita harus berjalan jauh ya, karena mungkin jalan ditutup, bis tidak bisa masuk. Ini kesulitan tidak bisa kita hindari. Seperti ini yang kita tidak cari kesulitan ini, kalau datang kita sabar maka semakin sulit semakin dapat pahala. Adapun kesulitan yang kedua, kesulitan yang tidak melazimi dalam suatu ibadah, maka jangan dicari-cari, Kalau bisa pilih yang mudah, maka jangan pilih yang susah. Kemarin sudah kita sebutkan ya, karena hukum asal syariat tidak ingin menyulitkan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan kesulitan. Kemudian juga Allah berfirman, Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian ya. Oleh karenanya jangan cari susah kalau memang ada cara yang mudah. Makanya ketika saudari dari sahabat Uqbah ya, bernazar untuk berhaji jalan kaki, maka Rasulullah SAW pun suruh dia untuk naik kendaraan, wal tarkab, hendaknya dia naik tunggangan ya. Fa innallaha ghaniyun an ta'dhibi ukhtika nafsaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidak butuh dengan sikap saudarimu yang menyiksa dirinya dengan memaksa diri untuk berhaji jalan kaki. Nabi SAW aja berhaji dengan naik kendaraan ya. Artinya kesulitan itu tidak dimaksudkan. Kesulitan tidak dimaksudkan. Kalau orang sengaja mencari-cari kesulitan, maka ini tidak benar. Oleh karenanya pada pertemuan lalu telah kita sampaikan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, kalau misalnya engkau di musim dingin ada dua air di hadapanmu, ada air yang hangat, ada air yang dingin, maka gunakan yang mudah bagimu. Kalau ternyata lebih nyaman air hangat, gunakan air hangat ya. Selama ada dua air. Beda kalau tidak ada penghangat. Ya sudah, sabar. Di situlah kata Nabi SAW, asbighil wudu alal makarih, sempurnakanlah wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu kita lagi di daerah pegunungan, tidak ada pemanas air, mau wudu ya sudah, mau apa lagi. Tapi selama kalau ternyata ada pilihan air hangat, air dingin, maka jangan pilih yang dingin. Ini aja lebih susah, lebih banyak pahalanya, enggak. Ya, karena tidak semua yang lebih susah lebih banyak pahalanya, enggak mesti ya. Sebagai contoh, kalau kita safar, mana yang lebih afdal? Salat 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat ya. Tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, itu lebih afdal, lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mesti lebih banyak, lebih capek, lebih banyak pahala. Bahkan kalau bisa mudah, kenapa cari yang susah ya. Demikian juga kata beliau, saya bacakan, wa idza kana yumkinu an tahujja ala sayyaratin aw tahujja ala ba'irin was sayyara ashal fal hajju ala sayyarati afdal. Kalau mungkin bagi engkau untuk haji naik mobil atau naik onta, dan ternyata lebih mudah naik mobil, ya haji dengan naik mobil, jangan naik onta ya. Fal muhim anna kullama kana aisar fa huwa afdalu ma lam yakun itsman. Intinya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, segala sesuatu yang lebih mudah itu lebih afdal selama bukan dosa. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, nanti akan datang hadisnya pembahasan secara tersendiri, yaitu kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yukhayyira baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Tidaklah Nabi di hadapan dia ada dua pilihan kecuali dia akan pilih yang lebih mudah selama
bukan merupakan dosa. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin, "Unzur ila shaum," lihatlah bagaimana ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Senantiasa manusia dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka. Rasulullah tidak suruh tunda buka biar tambah haus, enggak. Kalau begitu matahari terbenam segera berbuka dan pahalanya lebih besar dan itu lebih mudah, ya. Sebaliknya ketika sahur kata Rasulullah SAW, "Wa akharus sahur," dan mengakhirkan sahur, ya. Nah, jangan kita sahur jam 1 malam, jam 2 malam, cepat lapar, ya. Tapi kalau kita sahur menjelang subuh, menjelang azan, maka kita lebih kuat dan itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala tu'assiru," jangan merepotkan, ya. Jangan merepotkan, ya. Dalam segala aktivitas jangan merepotkan orang lain, dalam dakwah jangan merepotkan orang lain, ya. Jangan menyulitkan orang lain, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Basyiru," yaitu kata Syekh Utsaimin, yakni ij'alu tariqakum daiman al-bisyara. Jadikanlah jalanmu senantiasa ada kabar gembira, ya. Beri kabar gembira buat dirimu dan juga beri kabar gembira kepada orang lain. Maksudnya apa? Kata beliau, jika kau melakukan suatu amalan, maka bergembiralah. Yaitu berilah kegembiraan pada dirimu, ya. Kau husnudzan, insyaallah amalanku diterima. Insyaallah Allah mudahkan jalan. Insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita istibsyar, yaitu kita gembira dan kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW yu'jibuhul fa'lu. Rasulullah SAW suka kalau ada al-fa'al itu optimis, ya. Sementara Rasulullah tidak suka tasya'um. Tasya'um itu pesimis, ya. Ada burung ini, ada burung hantu, ini kayaknya ada yang mati, ngapain? Ada burung hantu. Ada ini, kayaknya begini, ya, kita optimis. Ada kita dengar orang namanya bagus, nama bagus, insyaallah Allah datangkan kebaikan. Ini enggak apa-apa. Ini namanya husnudzan kepada Allah. Al-fa'lu Rasulullah suka. Rasulullah kalau mendengar orang namanya bagus, Rasulullah suka. Ya, karena Rasulullah husnudzan kepada Allah dengan nama yang baik ini, semoga dimudahkan urusan. Ini namanya al-fa'lu, optimis. Tapi kalau tasya'um, tiyarah, yaitu mengkait-kaitkan keburukan dengan nama, dengan waktu, itu suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita beramal soleh, maka kita mudah-mudahan diterima, insyaallah diterima. Kita bertobat, insyaallah Allah terima tobat kita. Seperti itu, ya. Kita berusaha, insyaallah dimudahkan, insyaallah ada hasilnya. Kita dakwah, insyaallah mereka terima. Seperti itu. Jadi kita berusaha memudahkan diri kita dan juga memudahkan orang lain. Jangan enggak percuma kok dakwahi dia, percuma. Hatinya sudah terkunci, gemboknya 7, percuma. Jadi udah buat orang putus asa dulu, percuma, enggak bisa. Sudah enggak usah, enggak bisa, enggak ada faedahnya. Ya, artinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Saya kalau pikir Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Siang malam, terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, ya. Sampai akhirnya uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Setelah itu baru Allah kabarkan, wahai Nuh, yang beriman cuma ini aja, enggak ada lagi yang bakalan beraman. Tidak ada lagi yang akan beriman, cuma sekitar 80 orang. Baru Nuh kemudian berdoa agar mereka binasa. Sebelumnya Nuh alaihissalam tidak pernah berdoa agar mereka binasa. Nuh selalu bersabar sampai Allah kabarkan cuma ini saja yang beriman, tidak ada lagi selain ini. Maka Nuh lihat di situ alaihissalam, sebaiknya mereka meninggal, karena kalau mereka tidak bakalan beriman dan mereka beranak pinak, semakin banyak orang kafir, semakin rusak bumi ini, semakin banyak kerusakan, semakin banyak dakwah menuju kekufuran. Mending mereka binasa. Baru Nuh alaihissalam berdoa agar mereka binasa, ya. Sebelumnya enggak. Oleh karenanya seorang kalau beribadah, dia basyiru, beri kabar gembira pada dirinya sebelum kepada orang. Kalau dia berdoa, insyaallah dikabulkan, insyaallah dimudahkan. Allah kasih saya ilham untuk berdoa, berarti ada jalan keluar, berarti ada solusi, ya. Seperti itu. Demikian juga misalnya kalau kita pergi menyung orang sakit, sabar, insyaallah sembuh. Yang kita bilang, aduh kayaknya entar lagi kau ini. Jadi psikolog dia udah jatuh, dia udah, oh iya bentar lagi ya. Entar lagi ketemu bidadari insyaallah.
dia udah putus asa ya. Jangan. Jadi kita kasih semangat insya Allah sembuh, insya Allah mudah, insya Allah sabar, insya Allah ini ya, ujian, insya Allah ada solusinya ya. Seperti jadi kita beri kabar gembira. Ini berhasil nggak berhasil urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berhasil nggak berhasil, sembuh nggak sembuh urusan siapa? Allah. Tapi kita jangan buat orang putus asa. Ya. Apapun kesulitan dihadapi yang buat putus asa. Insya Allah mudah. Coba dulu. Insya Allah. Jangan putus asa. Belum dicoba, coba dulu. Ya, coba dulu. Ya. Seperti diceritakan ada seorang wanita mengeluhkan suami saya sulit. Caranya gampang, itu ada singa, coba kasih makan. Akhirnya perempuan itu kasih makan. Caranya mau dekat singa ngaung, takut. Lama-lama tapi pelan-pelan dekat, kenalan. Akhirnya dia bisa kasih makan apa? Singa. Nah, singa aja bisa kasih makan, apalagi suamimu. Singa yang sangar itu bisa kau cari trik supaya bisa kasih makan dia, apalagi suamimu yang cuma seekor kucing, bukan singa. Maksudnya kalau seorang wanita niat untuk menundukkan suaminya dengan trik-trik, dengan cara-cara, harusnya bisa. Harusnya apa? Bisa. Maksudnya jangan kita buat orang putus asa. Coba usaha dulu seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tunaffiru, jangan buat orang kabur. Jangan buat orang repot ya. Seperti ketika Nabi menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal dia salat 2 kali. Dia salat bersama Nabi di Masjid Nabawi, setelah itu dia pulang, dia salat mengimami kaumnya. Ketika dia pulang salat mengimami kaumnya, dia salatnya panjang. Padahal orang mau istirahat, besok mau kerja. Akhirnya ada salah seorang jamaah yang begitu tahu Mu'adz baca surat Al-Baqarah, waduh, Al-Baqarah lagi. Akhirnya dia niat mufaraqah. Akhirnya dia salat sendiri, dia lanjutin sendiri, assalamualaikum, salam, pergi. Dan ini boleh. Orang boleh niat mufaraqah, memutuskan dari makmum menjadi salat munfarid, menjadi salat sendiri kalau kondisi darurat. Seperti antum lagi sholat, tahu-tahu nama antum dipanggil di bandara. Si fulan, udah nama saya ini. Udah sholat sendiri, kabur. Ini boleh. Ya karena darurat. Atau misalnya antum sholat, antum imam ini bakalan lama, sementara antum mau muntah. Kalau saya tahan lagi, saya nggak kuat, saya bakalan jatuh. Ya, sudah selesaikan segera, kemudian apa? Pergi. Ini boleh kalau ada hajat atau kebutuhan mendesak. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia jadi imam, ada jamaah yang ini kelamaan. Al-Baqarah kapan selesainya? Mending saya niat mufaraqah, berpisah dari imam, kemudian dilanjutkan dia sendiri. Setelah itu Mu'adz bin Jabal pun dikabarkan ada jamaah tadi yang sholat lanjut sendiri, maka Mu'adz berkata, nafaqa fulan, dia telah munafik. Dia telah apa? Munafik. Orang ini ketika dibilang oleh Mu'adz munafik, maka dia pun tersinggung, maka dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia niatkan mufaraqah salat sendiri? Karena salatnya terlalu panjang. Maka Rasulullah SAW pun panggil Mu'adz bin Jabal, kemudian Rasulullah SAW pun menegur. Kata Rasulullah SAW, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Ya. Fa ayyukum amman nas falyukhaffif, siapa di antara kalian jadi imam, maka ringankanlah. Jadi imam ringan, jangan panjang-panjang. Di belakang kalian ada orang sakit, ada orang tua, ada yang punya kebutuhan. Ya. Jangan jadi imam murajaah waktu jadi imam, murajaah di rumah. Mumpung jadi imam murajaah baca, enggak. Jadi di belakang banyak orang susah. Ya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah tegur dengan perkataan yang keras, kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz, kau pembuat fitnah wahai Mu'adz, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la, kenapa kau tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la? Ya. Kemudian laili idza yaghsha, ada surat-surat yang pas dibaca ketika salat Isya. Yaitu awasitul mufassal, yang tengah-tengah ya, sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, kemudian wal laili idza yaghsha, idza sama'u fatarat, ya, surat at-takwir. Kenapa baca surat Al-Baqarah? Rasulullah tegur keras kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka kita dakwah jangan bikin orang berat, pelan-pelan. Ya, kalau mengajak dia sedekah juga pelan-pelan. Baru ngaji ada 1 miliar kah? Wih, 1 miliar. Memang uangnya banyak, tapi jangan langsung tembak begitu ya. Kadang-kadang orang enggak siap, pelan-pelan ya. Maksa dia. Akhirnya orang kabur, orang lari ya. Mengesankan agama ini berat, susah, repot ya. Disitulah perlu hikmah bagi seorang dai. Saya pernah sholat di satu daerah, ini masjid umum, yang sholat ikhwan, saya kenal Ustadz. Dia baca rakaat pertama
surat panjang. Pokoknya kalau misalnya surat misalnya dia baca surat apa namanya? Tabarakalladzi biyadihil mulku, itu satu rakaat. Satu rakaat. Masya Allah, panjang ini. Bagi saya enggak, tapi bagi orang awam apa? Berat. Panjang loh itu, ya. Misalnya surat At-Tur satu rakaat. Surat misalnya Wadz-Dzariyati dzarwa satu rakaat. Wah, ini panjang ya. Di Masjid Haram aja enggak begitu maksud saya. Ini ngalang-ngalin Masjid Nabawi, panjang sekali. Sampai saya setelah itu saya pulang, saya tanya sama panitia, itu memang begitu Kak? Panjang begini, masyarakat kuat enggak? Kata dia, enggak Ustaz. Makanya ada orang kalau Ustaz itu jadi imam langsung dia pulang sholat ke rumah katanya. Waduh, kamu ini pulang. Jadi berat ya, artinya beda kalau kita di pondok. Di pondok memang murid-murid hafal Quran, murajaah ya. Murid-murid kita sendiri yang sudah memang kita biasa ya. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Baik. Jadi basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan repotkan, beri kabar gembira, jangan membuat orang lari ya. Di sini menunjukkan kelaziman ya, hukum asal. Kalau Rasulullah mengatakan basyiru, beri kabar gembira, seakan-akan sesekali enggak apa-apa, sesekali bikin susah, enggak. Ketika Rasulullah mengatakan basyiru, beri kabar gembira, jangan sekali-sekali bikin lari, berarti asal hukum dakwah kita memudahkan. Sama, yassiru, mudahkanlah. Kalau Rasulullah mengatakan yassiru, mudahkanlah, seakan-akan sesekali kita susahin enggak apa-apa. Tapi Rasul timpali setelah itu yassiru wala tu'assiru. Jangan bikin repot. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, menunjukkan bahwasanya taisir, memudahkan itu suatu yang melazimi. Ini hukum asal, melazimi, selalu memudahkan, tidak merepotkan, selalu memberi kabar gembira, tidak membuatlah lari, tidak membuat lari ya. Maka seorang mengambil fikih dakwah seperti itu. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu ya. Man yuhramir rifqa, itu di majzum ya. Siapa yang terhalang dari kelembutan, maka dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Ini tentang keutamaan berbuat kelembutan. Nabi mengatakan siapa yang terhalangi dari sifat lembut, maka dia akan terhalangi dari banyak kebaikan. Kenapa? Karena sifat lembut itu dibutuhkan dalam segala urusan. Urusan sama pasangan hidup ya, harus lembut, sama anak-anak butuh kelembutan, sama pegawai butuh kelembutan, apalagi sama atasan, sama tetangga butuh kelembutan, sama kakak adik butuh kelembutan, sama kendaraan kita juga kita perlu lembut ya. Banyak hal kita perlu dengan tenang, dengan penuh lembut dalam mengoperasikan suatu, butuh kelembutan, tidak tergesa-gesa ya. Sehingga kalau ada seorang kehilangan sifat kelembutan, maka dia akan terhalangi dari banyak kebaikan. Sama istrinya masalah, sama anaknya masalah, ribut sama tetangganya, ribut sama kawannya, ribut sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya. Kenapa? Karena dia tidak lembut. Dan kalau orang tidak lembut, maka potensi bermasalah, sama bahkan masalah sama mobilnya enggak nyala, dia cabut setirnya misalnya. Sedikit-sedikit emosi, sedikit apa? Emosi. Kalau dia suka hilang kelembutan, maka dia akan kehilangan dari banyak apa? Kebaikan. Karena muamalah dalam segala sesuatu butuh apa? Butuh kelembutan, hukum asal. Tapi kalau dia melakukan sesuatu dengan lembut, dengan tenang, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapa yang diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah tangga, Allah masukkan kelembutan dalam rumah tangga tersebut. Dalam riwayat yang lain, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhala alaihim rifqa." Kalau Allah mencintai suatu keluarga, Allah masukkan dalam keluarga tersebut kelembutan. Sungguh indah rumah tangga, suami bertutur kata halus, istri bertutur kata halus, tidak ada teriak sana teriak sini. Ya, manggil istri dengan kata-kata yang lembut, istri manggil suami dengan kata-kata penuh penghormatan. Rumah tangga bahagia, dicintai oleh Allah, didatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan banyak kebaikan. Kebaikan tersebut muncul juga pada anak-anaknya. Anaknya pun demikian bersikap lembut dan seterusnya.
Tapi kalau sudah kasar, maka banyak kebaikan yang akan terluput darinya, terhalang darinya. Hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berkata kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, "La taghdab, jangan kau marah." Faraddada miraran, dia ulangi lagi, "Berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, "La taghdab." Dia ulang lagi, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Orang ini minta wasiat dari Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan jangan kau marah, dia menganggap wasiat kurang, mungkin ada yang lebih bagus daripada ini. Jangan marah, emang kenapa? Semua orang juga ya jangan marah ya, orang semua tahu jangan marah baik ya. Tapi adakah wasiat yang lebih daripada ini? Yang lebih spesifik, yang lebih bernilai? Ternyata Rasulullah tidak kasih wasiat lain. Sampai dia berulang kali, tetap jawabannya sama, la taqlab. Seakan-akan dia ingin wasiat lain, tetapi Rasulullah suruh wasiat tersebut. Tentunya banyak sahabat yang minta wasiat dan jawaban Nabi berbeda-beda. Ini menunjukkan Rasulullah berfatwa atau memberi nasihat, memperhatikan al-furuq al-fardiyah, itu perbedaan psikologi masing-masing orang, sifat orang-orang ya. Seperti ketika Abu Hurairah dan Abu Dzar minta wasiat, maka Rasulullah SAW mengatakan 3 perkara. Sebagian kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath," bahwasanya kekasihku yaitu Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla naum, itu tidur salat witir sebelum tidur, siyamu salasati ayyam min kulli syahr, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Wasiat sama juga diberikan kepada Abu Dzar. Jadi tergantung, ada yang mengatakan Abu Hurairah adalah penuntut ilmu sehingga terkadang dia begadang, tidurnya larut, maka baik bagi dia untuk salat malam sebelum tidur. Beda-beda orang. Ya. Dan untuk wasiat jangan marah disebutkan ada beberapa sahabat yang datang atau beberapa riwayat. Dalam sebagian riwayat sahabat yang berkata, "Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah ya wala tukthir alayya." Dia mengatakan, "Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya, ya amalan yang mudah. Aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalnya. Ada enggak amal sedikit saya lakukan masuk surga?" Kata Rasulullah SAW, "La taghdab walakal jannah." Jangan kau marah, maka kau masuk surga. Apakah ini orang sama atau orang lain? Wallahu alam ya. Disebutkan dalam kitab oleh Ibn Rajab Al-Hambali ya. Dalam riwayat yang lain juga ada seorang berkata, "Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni min ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Kata Nabi, "La taghdab, jangan marah." Jangan marah. Ya, kalau kau tidak marah, Allah pun tidak marah kepadamu. Al-jaza' min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Jadi ada 3 riwayat, satu minta wasiat, satu ingin amalan yang mudahkan masuk surga, satu ingin amalan menjauhkan dari neraka, dari kemurkaan Allah. Jawabannya sama, Nabi mengatakan la taghdab. Apakah ini riwayat Rasulullah wasiat kepada 3 orang atau orang yang sama dengan berbagai macam redaksi? Wallahu alam bisawab. Tetapi intinya wasiat ini sangat penting, la taghdab. Jangan marah. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang baik adalah orang yang tahammal, dia mudah sabar, tidak cepat marah. Disebutkan dalam riwayat orang ini merenungkan, "Aku merenungkan tentang wasiat Nabi. Nabi kok bilang jangan marah. Fa idzal ghadab jima'u syarri kullihi." Ternyata saya dapati bahwasanya kemarahan adalah kunci segala keburukan. Kunci segala keburukanlah marah. Karena orang kalau sudah mengontrol dirinya dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol, yang tidak terduga dampaknya. Dan demikian juga dia berucap kata-kata yang di luar kontrol sehingga dampaknya terkadang lebih tidak dia duga ya. Betapa banyak perceraian gara-gara apa? Marah. Asalnya suaminya enggak marah tapi istrinya bikin marah. "Ceraikan aku kalau kau jantan." Waduh, ini kurang ajar kamu. Jadi bikin marah. Apalagi kalau kau laki-laki, ceraikan saya. Ini kan kurang ajar perempuan seperti ini. Akhirnya harusnya kalau kamu laki-laki jangan terpancing. Yang terpancing baper itu perempuan. Bilang, "Justru saya laki-laki, saya tidak ceraikan engkau. Duduk situ diam." Kalau laki terpancing akhirnya jatuhkan apa? Cerai.
Ya, betapa banyak orang ya akhirnya marah sama anaknya, akhirnya berpisahlah anak dan orang tuanya ya. Betapa banyak gara-gara marah terjadi bunuh-bunuhan antara seorang dengan seorang, antara kabilah dengan kabilah, antara klub dengan klub. Banyak gara-gara apa? Marah. Ya. Oleh karenanya marah ini sumber segala bencana ya, sumber segala bencana. Maka seorang berusaha tidak marah ya. Meskipun muncul potensi untuk marah, maka itulah dia tahan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamlik nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang pegulat sejati atau jagoan sejati adalah yang menang dalam pergulatan, dalam perkelahian. Tetapi jagoan yang sungguhnya adalah yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Dia kontrol dirinya sehingga dia tidak melakukan di luar daripada di luar kontrol. Maka orang seperti ini orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang jangan suka marah ya. Jangan suka marah. Saya bisa ketemu dengan seorang yang selalu marah-marah ada. Sampai ketika itu ada yang tegur dia. Pak Ustaz jangan marah-marah. Saya tidak marah. Saya kalau ngomong begini, ya itu namanya marah Pak Ustaz. Ini saya tidak marah lah. Kamus mau dirubah. Yang namanya marah itu teriak, keluar urat, itu namanya marah dalam bahasa Indonesia. Ini Pak Ustaz pakai bahasa apa ya? Kamus mau dia rubah. Dia bilang, memang saya begini cara ngomongnya. Saya tidak marah. Waduh. Saya bilang, ini istrinya kasihan di rumah kalau tiap hari begini. Ini tidak marahnya seperti ini, bagaimana marahnya ya? Itu orang bicara baik-baik ya. Sebagian orang malah bangga, saya ini pemarah. Yo, pemarah kok dibanggain ya? Saya temperamen ya. Itu tidak baik, hal yang buruk kenapa dibanggakan. Tapi maka seorang berusaha untuk meninggalkan sikap suka marah. Marah boleh sesekali karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan menjadikan suatu kebiasaan. Ya, kecuali dalam kondisi terpaksa, itu pun mengontrol diri. Marah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan kemudian kesetanan sehingga dia lupa kontrol. Karena kalau seorang marah ada setan yang sedang membisikkan yang buat dia emosi. Makanya di antaranya untuk meredakan marah dengan berwudu ya, karena kemarahan dari apa? Syaitan. Maka dia harus ingat dia sekarang sedang dikontrol oleh syaitan. Maka segera dia kontrol dirinya. Bisakah orang marah dengan mengontrol diri? Bisa. Dalam jihad orang bisa marah tapi dengan mengontrol apa? Diri. Seorang bisa marah kepada istrinya tapi mengontrol diri. Bisa marah sama anaknya tapi dia bisa kontrol diri. Ini marah yang terarah. Ini pun bukan hukum asal. Hukum asal seorang tidak marah, berusaha menyabarkan dirinya. Hadis berikutnya, wa an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini masih dalam bab tentang lemah lembut ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibah. Kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian ketika akan menyembelih dia tajamkan pisaunya, kemudian dia mudahkan sembelihannya ya. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik. Yang ini mengisyaratkan akan adanya kelembutan. Ya. Bahkan digambarkan pada perkara yang paling buruk itu membunuh orang. Ada orang berhak untuk dibunuh, misalnya dalam peperangan, misalnya orang tersebut terkena hukum had, harus dipenggal kepalanya, atau dirajam misalnya, ya, atau dikisos orang tersebut, ya. Maka ketika pun membunuh harus dengan cara yang baik ya. Maksud saya Rasulullah mengatakan Allah mewajibkan ihsan bahkan perkara kemurkaannya pun tidak boleh sembarang dalam membunuh. Makanya Rasulullah SAW melarang muslah. Dalam peperangan tidak boleh. Orang kemudian mencabik-cabik mayat, merobek-robek, mutilasi, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Udah meninggal selesai. Udah meninggal apa? Selesai. Bukan kemudian dicabik-cabik, kemudian dipajang di tiang, semua orang suruh lihat ya. Atau dimasukkan di ini supaya diludah-ludahin orang, enggak ya. Kalau mati sudah selesai ya. Bahkan ketika Rasulullah dalam perang Badar, para orang-orang kafir mati dikuburin, Rasulullah masukin ke sumur. Yang penting sudah selesai, mereka sudah mati. Ya.
Bukan kemudian disuruh balas dendam, dicabik-cabik, robek-robek, kau yang kurang ajar, enggak, karena itu dilarang. Maka untuk membunuh pun dengan cara yang baik ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ya, menyebutkan juga tentang misalnya membunuh manusia yang berhak untuk dibunuh ya. Ada yang tidak baik ya, seperti disebut sebagian ulama ya. Seperti ini terjadi di kalangan Arab, bahkan saya punya kawan juga yang mengalami demikian. Jadi kalau ada satu kabilah dibunuh, mereka balas bukan dengan orang, seperti cari orang yang paling baik di kabilah lawannya. Misalnya ada satu orang awam dari satu kabilah A dibunuh oleh kabilah B. Kabilah A balas dendam, apa caranya? Dia cari orang yang paling dihormati di kabilah B. Untuk apa? Tasyafi, untuk melampiaskan dendam agar membalas dengan cara yang lebih buruk. Kalau bunuh yang sama orang awam enggak. Sampai ada kawan saya, dia orang paling terpandang di kabilahnya. Dia kuliah, dia mau dibunuh karena dia yang paling alim di situ. Ngeri. Dia yang paling alim, maka dia dicari-cari, dikabur ya. Karena mereka tidak membunuh orang biasa. Kalau bunuh orang biasa katanya apa sama satu enggak. Kita bunuh yang paling top di antara mereka biar mereka jengkel. Ini bisa berkelanjutan akhirnya. Ini kabilah A bunuh B, B balas lagi cari yang paling alim dari yang paling terkenal, entah kepala sukunya, entah apa, orang berpendidikan dibunuh. Dia tanpa ada dosa sama sekali. Ini ngawur dalam cara membunuh, ngawur dalam cara membunuh. Seperti bagaimana model peperangan orang-orang non-muslim. Semua cara mereka lakukan, pembantaian dengan bahan kimia apapun mereka lakukan. Mereka cincang mereka. Islam bahkan dalam membunuh yang benar, membunuh karena ada hak untuk dibunuh pun harus dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Demikian juga kalau kau ingin menyembelih, bagaimana cara berbuat ihsan, berbuat baik dalam menyembelih. Ingin mau disembelih tapi cara berbuat ihsan. Rasulullah berkata, "Asyah idza rahimtaha rahimakallah." Ada seorang datang, "Ya Rasulullah, saya mau menyembelih kambing tapi saya kasihan." Kata Rasulullah, "Kambing kalau kau sayang sama dia, Allah akan sayang kepadamu." Artinya kalau kau kasihan maka kau sembelih dengan cara yang baik. Jangan kasihan kemudian enggak dimakan. Memang Allah ciptakan buat dimakan. Nah, caranya bagaimana? Cara yang baik. Caranya kata Nabi diantaranya, tajamkanlah pisaumu. Ya, pisaumu, belatimu tajamkan sehingga ketika menyembelih dengan mudah. Kalau tidak kasihan ya kambingnya atau sapinya ya. Ada kawan kemarin dia menyesal. Dia punya alat belati yang tajam, biasanya dia sudah tajamkan sebelum acara Idul Adha. Kemarin dia lupa, dia pikir dia sudah kirim ke tukang tukang asah, ternyata belum. Ketika dia ini, wah berat, kasihan sapinya menderita karena dia butuh waktu yang lama untuk menyembelih sapi tersebut karena belatinya tidak tajam. Maka seorang menyembelih dengan cara yang baik. Demikian Syekh Utsaimin rahimahullah juga berkata di antara cara menyembelih yang baik, misalnya menyembelih kambing, yaitu ditidurkan di lambung kiri, kemudian kaki tindih ke lehernya, tangan kiri pegang kepalanya, kemudian sembelih dengan tangan kanannya. Jangan kakinya diikat, jangan 5 orang, satu orang pegang kaki kanan, satu orang pegang kiri, kemudian kaki kiri, kemudian akhirnya kambing itu malah susah, dia malah tegang sehingga darahnya tidak lancar. Biarkan aja kakinya gerak, yang penting bagian lehernya disembelih. Satu orang sudah cukup. Saya enggak pernah nyembelih ya. Ini cuma saya cerita aja. Saya ayam aja belum pernah nyembelih. Kalau makan ayam sering. Saya tidurkan sebelah lambung kiri dengan kemudian kaki pijakan lehernya, tangan kiri pegang kepala, kemudian apa? Sembelih ya. Kemarin waktu menyembelih sapi, Ustaz sembelih, aduh, ini percobaan pertama, janganlah, kasihan. Saya nonton aja lah. Mungkin kalau kambing mau saya coba, tapi kalau sapi enggak tega. Saya enggak tega ya. Khawatir saya enggak pintar, akhirnya sapinya yang menderita. Maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Caranya dengan seperti tadi, sehingga ketika bergerak-gerak darahnya mudah keluar. Kemudian sebelum dia diam, jangan dulu dikuliti. Bagian sapi sembelih, dia masih gerak-gerak langsung dikuliti, kasihan. Dia masih ada rasa, buktinya dia masih apa? Gerak-gerak. Coba tanyain kalau enggak percaya. Dia masih gerak-gerak udah dikuliti, kasihan. Tunggu dia tenang dulu, biarin sampai selesai baru dikulitin. Kemudian jangan asah pisau di depan mata dia. Kasihan, dia mati 2 kali. Mati pertama sudah lihat pisau tersebut. Atau jangan sembelih temannya di hadapan dia, kalau bisa dipisahin. Kambing juga, hewan juga punya perasaan. Kita lihat temannya disembelih, langsung dia sudah
kasihan, jadi terbunuh 2 kali ya. Oleh karena ini perlu diperhatikan, kalau menyembelih pun sembelihlah dengan cara yang baik, dengan penuh kelembutan, sehingga yang penting tujuan tercapai. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ada hewan-hewan yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Hewan-hewan kita bisa bagi 3, ada hewan-hewan yang boleh dibolehkan untuk dibunuh karena kebutuhan seperti sapi, kambing kita mau makan. Ada hewan-hewan yang memang harus hendak disunahkan dibunuh karena mengganggu. Hukum asal mereka mengganggu. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram." 5 hewan yang fasik, yaitu yang keluar dari kebiasaan hewan-hewan yang lain, hewan kurang ajar, dibunuh di tanah haram maupun tanah halal. Di antaranya ular, ya, akrab, kalajengking, al-kalbul akur, yaitu anjing yang kemudian menggigit, yang mengganggu, ini boleh dibunuh. Di antaranya al-ghurab, yaitu maksudnya gagak yang ada putihnya, ya, itu mengganggu manusia. Ada hewan yang suka mencuri. Ada itu hewan yang suka nyopet, hewan tukang nyopet. Hewan seperti ini mengganggu manusia. Kata Nabi dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh. Di antaranya juga cicak, ya, cicak kotor, kadang bawa penyakit, jatuh ke makanan, maka dibunuh. Hewan seperti ini disunahkan untuk dibunuh. Ada hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, ya, kecuali dia mengganggu. Kalau dia mengganggu, dia gigit kita, ya kita boleh bunuh dia. Jangan kita bilang silakan gigit terus, enggak. Boleh kita bunuh dia, enggak ada masalah. Asalnya kalau kita bisa usir tanpa harus membunuh, baik. Tapi kalau dia mengganggu, kita boleh bunuh. Tapi kita bicara, kata Syekh Utsaimin, tentang hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Itu pun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dibunuh tidak boleh kita dengan cara yang buruk. Beliau contohkan seperti tikus. Tikus kita pasang lem. Setelah pasang lem dia kejerat. Kemudian dibiarin sampai 3 hari dia mati. Dia ini menderita dia. Kalau dia ketangkap udah bunuh aja. Mau ditenggelamin, mau diapain, jangan disiksa ya. Adapun dibiarin maka dia akan tersiksa. Kalau matiin aja. Ya, matiin aja ya. Jadi adapun bahkan saya khawatir orang membunuh tikus dengan cara seperti ini takut dosa, takut zalim, takut neraka jahanam. Ya, kalau mau bunuh aja. Adapun dibiarin sampai dia menderita susah, ini tidak boleh ya. Ini bahkan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ya. Maka tidak boleh dibunuh dengan cara yang buruk. Demikian juga beliau menyebutkan kalau seperti cicak kalau bisa sekali pukulan mati, lebih baik ya. Jangan kemudian potong ekornya dulu, kakinya dulu, kasihan. Udah sekali bunuh langsung mati, baik ya. Itu kan sekali pukul lebih bagus, sekali mati lebih baik ya. Karena kita disuruh ketika membunuh dengan cara yang baik ya. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan cara pembunuhan tertentu, seperti orang berzina maka dirajam ya. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina maka dirajam, maka itu memang cara pembunuhan sepertinya buruk tapi ada tujuan syariat. Kata para ulama, karena ketika orang berzina sekujur tubuhnya merasakan kelezatan, maka dia dirajam dengan batu yang mengenai sekujur tubuhnya. Makanya tidak boleh terlalu kecil karena terlalu menyiksa, dan tidak boleh juga terlalu besar karena langsung mati. Jadi merasakan dia siksaan di tubuhnya itu ada tujuan dari syariat untuk menggugurkan dosa-dosanya. Maka dirajam dengan batu, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil ya. Demikian juga qisas juga bisa, seperti kisah ada seorang wanita meninggal, wanita muslimah. Dia meninggal dibunuh oleh orang Yahudi. Yahudi itu ambil batu kemudian ditaruh di kepalanya kemudian dihantamkan ya. Maka wanita tersebut sebelum meninggal dunia, maka Rasulullah SAW ditanya, dia masih ada ramak, masih ada nafas terakhir. Siapa yang bunuh engkau? Dia sudah tidak bisa jawab. Maka didikte, si fulan yang kemungkinan musuh-musuhnya. Si fulan ketika sebut nama Yahudi, kemudian dia mengangguk. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Akhirnya dipanggil Yahudi tadi, ditanya, benar kau bunuh dia? Dia ngaku. Akhirnya Rasulullah menyuruh membunuh Yahudi dengan cara yang sama. Supaya pelajaran agar orang tidak membunuh orang dengan cara yang buruk. Qisas. Maka Yahudi tadi dibunuh, ditaruh batu, kemudian dihantamkan dari 2 sisi, sebagaimana dia membunuh siapa? Membunuh wanita tadi. Sama seperti kisah Al-Uraniyin. Sebagian orang datang ke Madinah
fajtawul Madinah, kemudian mereka pun sakit, ya. Akhirnya meninggal. Sesuatu seperti itu dia kalau bunuh saja, karena kalau kau melakukan cara bunuh yang salah, kau bisa dibalas dengan cara yang sama, ya. Ini di antara pelajaran namanya kisos. Namanya kisos. Dan ini keluar dari hukum asal. Hukum asal membunuh yang penting mati, tidak perlu melakukan demikian kecuali kisos, ya. Baik, mungkin sampai di sini masih ada 2 hadis, ya, atau beberapa hadis lagi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Tapi masih ada hadiah, mungkin kita buka tanya jawab atau kita buka pertanyaan, yang bisa jawab kasih hadiah. Baik, belum azan ya? 1 menit lagi.